Baik, selamat siang untuk Bapak dosen. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 6 dari Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Jadi di kesempatan kali ini kami akan buat video ya untuk mempresentasikan proyek mobile programming kami yang berjudul itu For Zero for Coffee, yang aplikasi untuk pemesanan kopi ya, yang dia gunakan menggunakan Flutter. Nah, jadi latar belakangnya itu sekarang ini kan karena kebiasaan konsumen di setiap kedai kopi itu udah mulai bergeser karena orang lebih suka pesan pakai aplikasi ya biar cepet gak perlu ngantri di kasir. Nah, di situ tuh dari kelompok kami tuh coba itu bikin aplikasi tersebut sekaligus untuk studi kasus penerapan Flutter ya di aplikasi mobile tersebut yang sudah terhubung nyata lewat REST API. Baik, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Baik, kita mulai dari apa sih yang melatar belakangi proyek ini? Kenapa coffee shop ini dibangun? Jadi alasan pertama adalah perubahan kebiasaan digital masyarakat saat ini. Pelanggan coffee shop semakin terbiasa menggunakan aplikasi memesan makanan maupun minuman dibandingkan harus mengantri di kasir. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi kebutuhan dalam memberikan pelayanan yang lebih praktis. Alasan kedua adalah kebutuhan akan efisiensi dalam proses pemesanan. Pada jam sibuk sering terjadi antrean yang cukup panjang sehingga pelanggan harus menunggu lebih lama. Melalui aplikasi mobile, pelanggan dapat melihat menu, memilih produk, dan melakukan pemesanan dengan lebih cepat sehingga waktu tunggu dapat dikurangi. Selain itu, proyek ini juga dikembangkan sebagai studi kasus akademik. Kami menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan mulai dari analisis, kebutuhan sistem, perancangan aplikasi mobile menggunakan Flutter hingga integrasi dengan backend menggunakan REST API. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengembangkan aplikasi Coffee Shop sebagai untuk memberikan pengalaman pemesanan kopi yang lebih cepat, praktis, dan terintegrasi secara digital. Setelah mengetahui latar belakang proyek selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan pengembangan aplikasi. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana merancang aplikasi mobile yang dapat memudahkan pengguna dalam menjelajahi menu dan melakukan pemesanan kopi secara praktis. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana mengelola data pengguna seperti keranjang belanja dan profil agar tetap konsisten selama aplikasi digunakan sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Kemudian kami juga merumuskan bagaimana menghubungkan aplikasi Flutter dengan backend melalui REST API agar seluruh data menu, pengguna, dan transaksi dapat diproses secara real-time. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan utama proyek ini adalah membangun aplikasi mobile menggunakan Flutter dan Dart, mengimplementasikan alur lengkap mulai dari autentifikasi, melihat menu, keranjang, hingga checkout, menerapkan state management menggunakan provider agar pengelolaan data lebih terstruktur, serta mengintegrasikan aplikasi dengan REST API backend sehingga seluruh data dapat tersinkronisasi dengan database. Lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai aplikasi Coffee Shop ini. 44 Coffee merupakan aplikasi yang dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan kopi secara digital. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat menu, mencari produk, menambahkan pesanan ke keranjang hingga menyelesaikan proses checkout langsung melalui smartphone. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan framework Flutter sehingga memiliki tampilan antarmuka yang modern, performa yang baik, serta proses pengembangan yang lebih efisien. Seluruh data pada aplikasi tidak disimpan secara lokal, melainkan terhubung dengan backend melalui REST API. Dengan mekanisme tersebut, data menu, informasi pengguna, maupun transaksi dapat diambil dan diproses secara real-time, sehingga informasi yang ditampilkan pada aplikasi selalu sesuai dengan data yang tersimpan di server. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur utama yang terdapat pada aplikasi 404 Coffee ini. Alur penggunaan aplikasi diawali dengan fitur autentifikasi, yaitu proses registrasi dan login agar setiap pengguna memiliki akun yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman jelajah menu, di mana seluruh produk ditampilkan lengkap dengan fitur pencarian dan kategori sehingga pengguna dapat menemukan menu yang diinginkan dengan lebih mudah. Ketika salah satu produk dipilih, aplikasi akan menampilkan halaman detail menu yang berisi informasi lengkap seperti nama produk, gambar kategori harga, dan deskripsi. Selanjutnya, pengguna dapat menambahkan produk ke dalam keranjang belanja. Pada halaman ini, pengguna dapat mengubah jumlah pesanan maupun menghapus produk, dan seluruh perubahan akan langsung memperoleh total pembayaran. Apabila pesanan telah sesuai, pengguna dapat melanjutkan ke halaman checkout untuk melakukan konfirmasi transaksi. Setelah data dikirim ke backend dan berhasil diproses, aplikasi akan menampilkan bahwa pesanan berhasil dibuat. Terakhir, aplikasi menyediakan halaman profil pengguna yang memungkinkan pengguna mengelola informasi pribadi seperti nama, email, nomor telepon, dan alamat sehingga data pun tetap tersimpan dengan baik. Dengan keenam fitur tersebut, aplikasi Coffeeshop ini mampu menyediakan alur pemesanan yang lengkap, mulai dari proses login hingga transaksi selesai, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Berikutnya akan dilanjut ke rekan saya. Oke, baik kita lanjut. Di sini ada arsitektur sistem digunakan pada aplikasi 404 Coffee, yaitu arsitektur client-server, aplikasi mobile yang dibangun menggunakan Flutter berperan sebagai klien, sedangkan backend dan database berfungsi sebagai server yang menyediakan data dan memproses permintaan dari pengguna. Komunikasi antara aplikasi dan server dilakukan melalui REST API menggunakan protokol HTTP dengan format data JSON. Contohnya, ketika pengguna membuka halaman menu, aplikasi mengirim permintaan ke endpoint GET atau API menus. Selanjutnya, server mengirimkan data menu dalam bentuk JSON. Kemudian aplikasi menampilkan data tersebut kepada pengguna. Dengan arsitektur ini, pengelolaan data menjadi lebih terpusat, mudah dikembangkan, dan aplikasi dapat mengambil data secara real time dari backend. Selanjutnya di sini ada teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi 404 Coffee Framework. Utama yang digunakan adalah Flutter dengan bahasa pemrograman Dart karena memungkinkan pembuatan aplikasi mobile secara cross-platform hanya dengan satu basis kode. Selain itu, kami menggunakan HTTP untuk berkomunikasi dengan backend melalui REST API. Provider untuk mengelola state aplikasi seperti data keranjang dan data pengguna, serta share preferensi untuk menyimpan data pengguna secara lokal agar tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup. Di sini ada state management provider. Aplikasi ini menggunakan provider sebagai state management. Terdapat dua provider utama, yaitu card provider dan user provider. Card provider digunakan untuk mengelola data keranjang belanja, seperti menambah, mengurangi, atau menghapus item serta menghitung subtotal secara otomatis. Sedangkan user provider digunakan untuk menyimpan data profil pengguna, seperti nama, email, nomor telepon, dan alamat, sehingga data tersebut dapat digunakan kembali pada halaman profile maupun checkout. Nah, selanjutnya ada struktur folder project. Pada slide ini ditampilkan struktur folder yang saya gunakan dalam pengembangan aplikasi. Folder core berisi konfigurasi utama aplikasi seperti tema, warna, dan konfigurasi API.
Kemudian data digunakan untuk menyimpan model data seperti menu dan user, serta service yang berfungsi mengambil data dari backend. Selanjutnya ada folder providers yang berfungsi sebagai state management untuk mengelola data seperti keranjang belanja dan informasi pengguna agar selalu sinkron di setiap halaman. Kemudian ada folder screens, berisi seluruh tampilan aplikasi mulai dari splash screen, login, home, menu, keranjang, checkout hingga profile. Sedangkan folder widgets berisi komponen antarmuka yang digunakan berulang. Misalnya kartu menu dan kolom pencarian. Dengan struktur seperti ini, kode menjadi lebih rapi, mudah dipelajari, dan lebih mudah dikembangkan ke depannya. Di slide berikutnya ada alur penggunaan aplikasi. Slide ini menjelaskan alur penggunaan aplikasi dari awal hingga proses pemesanan selesai. Pertama, pengguna akan melihat splash screen sebagai tampilan pembuka aplikasi. Setelah itu, pengguna melakukan login atau register apabila belum memiliki akun. Setelah berhasil masuk, pengguna diarahkan ke halaman home untuk melihat daftar menu dan melihat detail produk sebelum menambahkannya ke keranjang. Nah, pada halaman keranjang, pengguna dapat mengubah jumlah pesanan atau menghapus produk. Setelah semua pesanan selesai, pengguna melanjutkan ke proses checkout. Jika transaksi berhasil diproses, di aplikasi akan menampilkan halaman sukses sebagai tanda bahwa pesanan telah berhasil dibuat. Nah, alur ini dibuat sederhana agar pengguna dapat melakukan pemesanan dengan cepat dan mudah. Berikutnya di slide ini backend dan web service. Nah, untuk mendukung aplikasi mobile, kami menggunakan backend yang menyediakan layanan web service atau API sebagai penghubung antara aplikasi dengan database. Aplikasi mengakses beberapa endpoint API, misalnya untuk mengambil data menu, proses login, registrasi, hingga pengelolaan data pengguna. Data yang diterima dari API kemudian disimpan dan ditampilkan pada aplikasi secara real-time. Selain itu, terdapat database sebagai tempat penyimpanan data menu, pengguna, dan transaksi, termasuk penyimpanan gambar menu. Nah, apabila tersedia dashboard web, dashboard tersebut dapat digunakan oleh admin untuk mengelola data menu, pengguna, maupun transaksi, sehingga data pada aplikasi selalu diperbarui. Kemudian ada tantangan dalam pengembangan. Dalam proses pengembangan aplikasi, terdapat beberapa kendala yang kami temui. Kendala pertama adalah koneksi emulator ke backend lokal. Solusinya yaitu menggunakan alamat 10.0.2.2 sebagai pengganti localhost agar emulator Android dapat mengakses server yang berjalan di komputer. Kendala kedua adalah sinkronasi data keranjang. Agar perubahan jumlah item langsung terlihat di semua halaman, kami menggunakan provider dan notify listeners sebagai state management. Kendala terakhir adalah menjaga data profil pengguna tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup. Solusi yang kami gunakan adalah shared preference, sehingga data pengguna tetap tersimpan secara lokal dan tidak perlu login kembali setiap kali aplikasi dibuka. Melalui solusi tersebut, aplikasi dapat berjalan lebih stabil, responsif, dan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Langsung saja di bagian slide berikut, ini untuk pengujian demo dari aplikasi yang kita buat ya. Langsung saja kita menuju ke aplikasinya. Nah, di sini tuh untuk halaman yang pertama itu login ya. Untuk data loginnya kita akan melihat dulu di dummy user. Nah, ini untuk akunnya yang sudah kita buat. Nah, ini yang pertama itu dari halaman home ya, yang masih sederhana, belum terlalu dibuat lebih rapi itu. Lalu yang kedua
ini ada halaman menu. Nah, ini halaman menu yang kita buat. Itu sudah ada bagian feature search, terus di sortir ya dia untuk copy, non copy, dan put. Dan itu sudah diintegrasikan ya, jadi dia terhubung dengan web sebelumnya di yang website yang kita buat. Jadi menunya tuh ngambil dari database web yang sebelumnya kita buat. Langsung saja, batnya kita order 2 makanan ya, kita order. Nah, langsung dia masuk ke chart atau keranjang. Langsung saja kita check out. Nah, ini untuk datanya itu sudah terisi karena sebelumnya di bagian profile itu sudah saya isi. Nah, langsung aja kita ke pay. Nah, ini untuk ordernya sukses. Namun untuk di bagian ini kita tuh belum digabungin ya, jadi belum ada database-nya gitu. Ini cuma tampilannya doang. Nah, ini yang terakhir itu di bagian profile ya. Ini kayak edit profile untuk mengganti nama, Gmail, nomor HP, dan lain-lain. Lalu ini untuk order history masih belum dibuat. Ini untuk halaman alamat. Ini untuk ganti paspor dan itu juga belum dibuat. Nah, mungkin ini untuk tampilan codingannya ya. Untuk data-datanya yaitu ada beberapa struktur folder untuk core, ada bagian theme untuk color, text, theme, jadi dipisah-pisah gitu. Nah, ini untuk data menu yang kita ambil dari database yang web itu yang dari web programming. Jadi kita ngambil menu itu dari database web programming. Nah, ini untuk provider, card item, card provider, user. Nah, ini untuk screen. Jadi tampilan checkout, card, home, menu, profile, dan lain-lain. Jadi mungkin untuk project yang kita buat cuman segitu, jadi mohon maaf tidak ada kekurangannya. Jadi mungkin yang bisa saya jelaskan berikut saja. Langsung saja ya kita untuk kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya tuh dari aplikasi Copy 404 ini tuh berhasil dibangun untuk aplikasi yang khusus pemesanan di mobile ya, yaitu menggunakan Flutter dan Dart. Terus alur aplikasinya itu menyediakan autentikasi, terus jelajah menu kayak tadi, jelajah keranjang belanja, lalu ada checkout. Nah, di sini tuh simpulan juga ada state management dengan provider. Jadi biar data keranjang dan profil tuh tetap konsisten di seluruh layar. Nah, ini yang terakhir, aplikasinya itu sudah terhubung ke backend melalui REST API untuk menunjukkan penerapan arsitektur client server ya, yang tadi itu tuh menunya ngambil dari database yang web programming 3. Baik, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.